Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau menanyakan yang sabar ya, tidak mudah musuh menghadapi anak, menghadapi mungkin ada ujian atau musibah. Jadi tetap dalam kondisi sabar. Lawannya sabar apa? Marah. Baik. Baik. Kita bicara marah, jangan bicara sabar. Hilangkan marah, nanti muncul sifat sabar. Imam Ghazali kalau bicara itu, Imam Ghazali ngajak bicara sifat dohir. Coba, kalau kamu marah, kata Imam Ghazali, coba buka cermin. Mukamu kayak apa? Kata Imam Ghazali itu, lihat, matamu merah, mukamu tambah jelek. Ya, ini kata Imam Ghazali dulu. Baik. Lihat dulu. Karena darah naik merah, marah. Kemudian marah itu kalau tidak pada tempatnya itu kebodohan. Contohnya marah apa? Anda dicaci, diolok, dibilang kamu goblok, marah. Kenapa kamu marah? Saya dibilang goblok. Baik, kamu dibilang goblok, kamu goblok nggak? Enggak. Kamu tidak goblok, ngapain kamu pusing? Atau kamu goblok? Iya, ya sudah pas. Ngapain kamu marah juga? Ini. Baik, itu di saat dicaci. Tapi dengan urusan yang lainnya, urusan suami sama anak, nah ini maka ada syahwat, ada nafsu dengan nafsu. Anak godaan memang luar biasa. Karena apa? Godaan yang menjadikan sebab indah dan juga menjadikan sebab tidak indah. Tidak usah jauh-jauh. Kita itu kalau ngajari anaknya orang bisa sabar, ya betul kan? Ngajari anaknya sendiri nggak sabar ya. So, ya. Dikit-dikit marah, sampai nangis anaknya. Tapi ngajari orang, anaknya orang. Sebelumnya kita tidak mengontrol makna cinta tadi. Kenapa kok anak kita salah sedikit langsung marah? Karena apa? Dia pengen anaknya cepat bisa, gitu loh. Sehingga keburu-buruan kita dalam menginginkan anak kita bisa menjadikan kita itu nggak terima di saat dia tidak bisa, lalu menjadi dia marah. Nah ini, padahal perlu diredam dulu lah. Suruh mikir ngajar anaknya orang bisa. Sama, mohon maaf, itu adalah terjadi pada saya juga kok. Kadang tak pikir, iya ya, kenapa saya marah ngajari anak saya? Dikit saja nggak paham langsung marah. Nah, ini kan? Karena kita tidak kontrol tadi. Kalau dipikir ya salah. Sama orang lain bisa lembut, sama istri gampang emosi, sama suami masih ada apa itu semuanya. Nah, maka yang boleh pelajari adalah bagaimana redam amarah tadi. Marah diredam. Kita harus marah pada waktunya. Kemudian setelah kita marah pada waktunya, marah, ngerti caranya marah. Marah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada marah itu dimulai daripada diam. Kalau dalam Quran kan disebutkan fa'iduhunna, nasihat kalimat yang lembut. Itu marah sudah. Karena kita tidak terima seseorang melakukan kesalahan, maka kita pakai nasihat. Istri melakukan kesalahan, fa'iduhunna, nasihat yang baik. Marah itu bukan luapan caci maki. Marah itu kan sebetulnya kita ingin membuat perubahan. Dia melakukan sebuah kesalahan, yuk kita buat perubahan. Fa'iduhunna, kasih nasihat dong istri. Setelah itu apa? Wahjuruhunna fil madaji, jangan diajak ngomong. Itu kan marah juga. Dan diajak ngomong. Kalau suami istri indah, memang pendidikan dari Allah dalam Al-Quran. Kalau seorang suami marah sama istri itu jangan diajak ngomong. Wahjuruhunna, fa'iduhunna wahjuruhunna, dan diajak ngomong. Tapi fil madaji, ya madaji itu pokoknya tidurnya jangan bareng, tapi tetap satu kamar, ngelar tikar di bawah itu. Sebab kalau sampai di luar kamar nanti kalau fi ghairil madaji ketahuan sama anaknya, abah kan main keluar dulu, tidur luar, gitu kan? Indah. Jadi cukup aja lah suami tidur di bawah, itu ngerti istri kok marah dia itu. Kalau memang istrinya paham. Kalau istrinya nggak paham, capek tuh suami, kasihan, nasib buruk tuh. Jadi kadang-kadang dengan perilaku seperti itu tuh ngerti suaminya, tiba-tiba kok bantalnya taruh di bawah, nggak ngomong lagi. Tapi kalau seorang suami tidak pernah marah, itu amarah yang dahsyat. Tapi kalau setiap suami main tempelan, itu enteng, ngapain tidur di bawah? bagus digituin sama istri. Tapi kalau makanya marah itu akan menjadi berarti kalau kita jarang tampak dalam fisik yang menyakitkan, sehingga kalimat sedikit diam saja itu sudah menjadi makna marah. Jadi pertama apa? Anda harus pikir dulu, haruskah saya marah? Haruskah saya marah? Satu.
Jika harus marah, Anda harus pilih waktu yang tepat untuk marah. Kalau marah aja kok nunda besok, nanti hilang marah saya, kan itu. Bukan begitu, artinya apa? Anda harus bisa menempatkan marah Anda, bukan menjadi semacam balas dendam dan sebagainya. Sayyidina Imam Ali marah loh ya, di dalam berperang. Contoh, Sayyidina Ali berperang, Amr ibn Abdul Wud, wah sudah bersemangat mau dibunuh, sudah kena, tangannya kepotong, tapi belum kepotong lehernya. Tangannya kepotong, ketusuk, tapi belum mati kan dia. Akhirnya sampai dilumpuh ke Imam Ali sampai terjatuh, mau dipenggal lehernya, ngeludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Ludah. Di saat ngeludah dilepas sama Imam Ali bin Abi Thalib. Para pejuang-pejuang lain pada bertanya, "Ya Ali, kenapa kau lepas? Bunuh cepat. Bunuh cepat. Ini orang paling jahat, Amr bin Wud. Dan yang dia pun minta dibunuh, jangan kau permalukan aku dengan tanganku yang terpotong, cepat penggal leherku." Enggak. Ditanya, "Kenapa kau tidak langsung bunuh dia?" Sayyidina Imam Ali berkata, "Waktu aku ingin membunuh dia tadi karena Allah. Tapi di saat dia meludahi mukaku, aku marah karena membela diriku sendiri, sehingga aku tunda. Setelah sejuk langsung ditoleh, penggal lehernya." Jadi kita kalau marah itu jangan hanya membela diri. Sama suami pun demikian. Kita marah karena membela kebenaran, itu baru benar nanti. Makanya biasanya kalau ada orang marah, kita balas dengan marah, itu bukan membela kebenaran. Bela diri, karena saya dibentak di depannya, maka saya bentak juga. Kok gitu? Kalau kita dibentak, tahan dulu. Kalau kita ingin menundukkan dia, mungkin dengan kelembutan besari. "Kenapa apa Pak? Pak, kenapa kau bentak saya di depan orang tadi?" Itu ngomongnya di kamar, baru kasih teh hangat lagi. Gak bisa marah suami. Jadi begitulah marah. Jadi pikirlah, haruskah saya marah? Kalau ternyata saya harus marah, ambil cara marah yang paling lembut. Karena apa? Kalau orang biasa marah dengan kasar, yang lembut tidak ada artinya. Tapi kalau kita mulai dari lembut, maka nanti dari lembut naik. Begitu. Sehingga orang yang perlu ditegur itu orang yang perlu dibenahi itu, cara kata Imam Ghazali ada 3 model. Ada manusia yang cerdas, maka cukup dengan isyarat. Nah, kalau janganlah gitu lagi, gitu, nggak pantas, nggak baik. Faham? Isyarat. Kalau udah pakai isyarat, harus pakai omong. Itu manusia normal biasa. Ada yang ketiga, kelas kerbau, harus pakai pukulan dan bentaan itu. Nah itu kerbau. Maka Anda menjadi apa? Pilih dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi marah itu gunakan akal sama syariat. Jadi bukan dipangkas marah, baru nanti muncul sifat sabar. Kemudian setelah itu kata Imam Ghazali, ketahuilah pahala-pahala tentang keutamaan sabar, karena keimananmu yang merindukan pahala itulah yang menjadikan kamu bisa sabar. Disakiti sama orang, pahalaku gede di hadapan Allah, kan dapat hadiah dari Allah nanti. Nah, maka terus dengan merenungi yang demikian itu, maka akan tertata sedikit demi sedikit sehingga menjadi orang yang penyabar pada waktunya nanti. Wallahu a'lam bishawab.